Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Salsabila dari kelas A, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai manajemen kesiswaan Raudhatul Atfal atau RA. Simak videonya sampai selesai ya. Let's go. Pembahasan yang pertama mengenai apa sih pengertian manajemen kesiswaan. Pengertian manajemen kesiswaan menurut Bafadal yaitu keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan masalah siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Pengertian nomor 2, Imron mendefinisikan manajemen kesiswaan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai dengan mereka lulus. Pengertian yang ketiga, menurut Komar, manajemen kesiswaan merupakan salah satu bagian dari manajemen sekolah yang memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan manajemen sekolah. Pengertian yang keempat, manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari awal masuk, bahkan sebelum masuk hingga akhir atau lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan adalah proses pengaturan kegiatan kesiswaan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa tujuan dari manajemen kesiswaan ini? Tujuan merupakan pernyataan tentang situasi atau keadaan yang diharapkan pada suatu organisasi atau individu. Dengan adanya tujuan, seseorang atau organisasi itu dapat menyusun langkah-langkah yang bersinergi dalam mencapai harapan yang diinginkan. Menurut Bafadal, tujuan manajemen kesiswaan Raudhatul Atfal yaitu 1. Memperlancar pelaksanaan perencanaan siswa sehingga sedini mungkin dapat diupayakan persiapan menyongsong datangnya siswa baru. Jadi sebelum siswa datang, kita sebagai pendidik atau tenaga pendidik sudah menyiapkan apa yang akan dibutuhkan siswa tersebut. Yang kedua, memberikan layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan karakteristik siswa yang dilayani, seperti layanan kesehatan dan layanan transportasi. Selain mempersiapkan pendidikan, manajemen ini juga mempersiapkan layanan-layanan seperti layanan kesehatan. Nah, contoh layanan kesehatan yaitu UKS anak dan layanan transportasi. Contohnya bis sekolah yang menjemput anak-anak yang sekiranya rumahnya jauh dari sekolah dan tidak ada yang mengantar atau orang tua sedang sibuk bekerja. Tujuan yang ketiga yaitu mempermudah kegiatan-kegiatan pelaporan mengenai siswa, seperti laporan tentang jumlah siswa setiap akhir catur bulan, laporan jumlah mutasi siswa dalam satu catur bulan, laporan jumlah siswa yang naik tingkat kepada semua pihak yang terkait, seperti kantor Dinas Pendidikan Nasional, kota atau kabupaten, dan kepada yayasan atau lembaga yang menaunginya. Bagaimana proses manajemen kesiswaan ini? Proses manajemen kesiswaan. 1. Kegiatan penerimaan siswa baru. Kegiatan awal yang dilakukan dalam manajemen kesiswaan adalah penerimaan siswa baru.
Kegiatan ini dilakukan dengan berpedoman pada kebijaksanaan pemerintah tentang prinsip pemerataan dan pemberian kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak usia sekolah. Maka, dalam penerimaannya perlu memperhatikan 1. Usia murid. Untuk taman kanak-kanak berumur antara 3 sampai 6 tahun. Yang kedua, fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, kesehatan jasmani dan rohani calon siswa dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang ditunjuk. Proses yang kedua yaitu seleksi calon siswa. Untuk di jenjang pendidikan RA atau TK, setelah kegiatan di awal dilaksanakan yaitu penerimaan calon siswa baru, selanjutnya melakukan seleksi calon siswa yang memenuhi syarat untuk diterima atau tidak di sekolah tersebut. Kegiatan seleksi dilakukan untuk mendapatkan siswa yang benar-benar memenuhi ketentuan akademis. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes untuk siswa di RA atau TK perlu memperhatikan situasi dan kondisi siswa. Dengan memperhatikan penyusunan dan penyediaan bahan tes, pengaturan jadwal, ruangan, tempat duduk, pengamat dan penginterview untuk tes lisan, serta penyusunan tata tertib dan kriteria penilaian yang digunakan. Yang keempat yaitu pengumuman calon siswa yang diterima. Pengumuman hasil tes selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya tes. Kecuali ada ketentuan lain, maka dapat diadakan penundaan selama waktu tertentu. Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman, melalui media surat kabar, TV, radio, atau pemberitahuan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi setelah melalui 3 tahap tadi, anak-anak akan diberitahu siapa saja yang diterima. Kemudian yang kelima, pendaftaran calon siswa yang lulus tes atau daftar ulang. Siswa yang dinyatakan lulus tes wajib mendaftarkan diri sebagai tanda kesediaan dan resmi sebagai siswa di sekolah itu. Yang keenam, perencanaan kelas. Setelah tugas panitia penerimaan siswa telah berakhir, maka kepala sekolah perlu mengadakan rapat dengan guru-guru untuk menentukan rencana kelas yang harus disiapkan. Setelah diterima, guru dan kepala sekolah melakukan perencanaan kelas. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan kelas adalah 1. Untuk mengatur kelas dan ruang untuk belajar anak. 2. Menentukan jumlah siswa beserta klasifikasinya. Yang ketiga, mengatur tempat duduk dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik anak. Yang keempat, merencanakan ketetapan denah sekolah. Yang kelima, menentukan wali kelas. Proses manajemen kesiswaan. Yang ketujuh yaitu hari pertama masuk sekolah. Kegiatan yang perlu dilakukan pada hari-hari permulaan tahun ajaran baru atau pada hari pertama siswa masuk sekolah antara lain. 1. Mengadakan perkenalan. Perkenalan yang dilakukan oleh wali kelas dengan siswa. Yang kedua, mengadakan petunjuk dan nasihat kepada anak, misalnya tentang peraturan tata tertib sekolah. Yang ketiga, menjelaskan fasilitas sekolah. Misalnya, di sekolah ini ada permainan apa saja, kemudian di mana letak kamar mandi, perpustakaan, dan UKS. Kemudian penyerahan tata tertib sekolah kepada siswa.
Yang kelima, pertemuan guru dengan wali murid. Proses yang kedelapan yaitu kenaikan kelas dan tamat belajar. A. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas adalah perpindahan dari satu kelas ke kelas lain yang setingkat lebih tinggi dari kelas sebelumnya. B. Tamat belajar, yaitu pernyataan berhasilnya siswa dalam jenjang program pendidikan dengan berdasarkan pada nilai akhir serta pertimbangan nilai-nilai pada semester sebelumnya di kelas terakhir. Proses yang kesembilan yaitu perpindahan siswa dan keluar sekolah. Seorang siswa dapat saja pindah ke sekolah lain yang sejenis atas izin dari kepala sekolah yang bersangkutan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Jadi anak itu bisa pindah dan bisa keluar dengan berbagai alasan. Misalnya, kemungkinan dibukanya sekolah baru yang lebih dekat dengan tempat tinggal siswa. Yang kedua, mengikuti orang tua atau wali. Karena satu dan hal lain dipindahkan pada daerah tempat pekerjaan yang baru. Jadi orang tua anak itu berpindah-pindah pekerjaan dan berpindah-pindah tempat tinggal. C. Karena alasan latar belakang sosial ekonomi orang tua untuk mencari atau pindah pada sekolah yang biayanya mampu dijangkau. Kemudian ada alat administrasi kesiswaan. Apa saja ya? Yang pertama yaitu buku pokok murid. Buku pokok murid biasa disebut dengan buku induk yang berguna untuk mencatat identitas diri murid dengan segala latar belakangnya, termasuk latar belakang keluarganya. Karena itu buku ini sangat dirahasiakan bagi orang yang tidak berkepentingan. Yang kedua ada buku kleper. Buku kleper hampir mirip dengan buku pokok murid yang memuat keadaan siswa menurut urutan nama berdasarkan abjad pembuka nama dari siswa yang bersangkutan. Fungsi lainnya yaitu mengontrol buku induk berdasarkan data yang ada pada buku kleper. Yang ketiga ada buku mutasi siswa yang digunakan untuk mencatat keterangan tentang perpindahan murid dari sekolah ke sekolah lain maupun bagi siswa yang keluar atau tidak melanjutkan. Yang keempat ada daftar kenaikan kelas. Daftar kenaikan kelas digunakan untuk mencatat murid-murid yang naik dari satu kelas ke kelas berikutnya yang lebih tinggi levelnya sebagai bahan dokumentasi sekolah. Kelima, ada kartu partisipasi siswa, yaitu kartu yang mencatat berbagai partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan belajar mengajar yang hendaknya dicatat oleh guru dalam kartu partisipasi. Yang keenam, ada buku keliling. Buku keliling digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan belajar murid di luar waktu sekolah, serta kegiatan-kegiatan belajar murid di luar waktu belajar sekolah. Yang ketujuh, ada buku catatan harian siswa yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa atau peristiwa-peristiwa yang dialami siswa, baik itu positif maupun negatif. Yang kedelapan yaitu daftar identitas murid yang berisi catatan-catatan mengenai identitas murid dari suatu kelas atau sekolah yang berguna untuk pengisian daftar pribadi murid yang lebih bersifat kumulatif. Nah, yang kesembilan ada buku ledger atau buku rangkuman yang berisikan nilai-nilai murid di sekolah. Yang ke-10 ada buku rapor atau laporan pendidikan yang berfungsi
memberikan laporan tentang keadaan pendidikan atau prestasi yang dicapai siswa dalam mengikuti program belajar dalam waktu tertentu sepanjang tahun ajaran. Lalu, apa saja kegiatan manajemen kesiswaan ini? Kegiatan manajemen kesiswaan Rawdatul Atfal yaitu 1. Mencatat siswa dalam buku induk. 2. Pencatatan dalam buku Clipper. Yang ketiga, membuat tata tertib siswa. Yang keempat, membuat daftar presensi. Yang kelima, melakukan pembinaan siswa di sekolah. Yang keenam, melakukan pemantapan program kesiswaan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kesiswaan. Menurut Prihatin, ruang lingkup manajemen peserta didik atau kesiswaan adalah A. Perencanaan peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam bagian ini adalah sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik yang diterima. B. Penerimaan peserta didik, yaitu kebijakan dalam penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik yang baru dan orientasi. C. Pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan cara menentukan kelas, bidang studi, spesialisasi, sistem kredit, kemampuan, dan minat. D. Kehadiran peserta didik, yaitu berisi rekap kehadiran, faktor-faktor penyebab ketidakhadiran, dan sumber-sumber penyebab ketidakhadiran. E. Pembinaan disiplin peserta didik. Ruang lingkup selanjutnya yaitu F. Kenaikan kelas dan penjurusan. G. Perpindahan peserta didik. H. Kelulusan dan alumni. I. Kegiatan ekstra kelas. J. Tata laksana manajemen peserta didik. K. Peranan kepala sekolah dalam manajemen peserta didik. I. Mengatur layanan peserta didik. Lalu kesimpulannya yaitu manajemen kesiswaan dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan pada satuan pendidikan Rawdatul Atfal atau taman kanak-kanak harus dilakukan dengan sistem pengaturan siswa yang dimulai dari awal masuk sekolah sampai siswa tersebut tamat, yang mempedomani tata kerja yang menggunakan perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kegiatan-kegiatan manajemen tersebut juga harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal sekolah yang menjadi budaya sekolah dengan pengembangan-pengembangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendukung tercapainya tujuan sekolah atau pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.